Salam sejahtera kepada kita semuanya. Amanginang horas madihita saluhuna. Apa kabar Amanginang? Semoga kita semua sehat. Semoga kita semua bersuka cita di minggu hari ini. Saudara-saudaraku, nas khotbah firman Tuhan yang menyapa kita semua. Renungan bagi kita di minggu hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 3. Dimulai dari ayat 20 sampai ayat 35. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku.
Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita semua, kepada semua inang, Tuhan berkata, inilah ibuku. Kalianlah semua ibuku. Kepada semua kaum bapak, kepada semua kita, Tuhan di dalam Yesus Kristus berkata hari ini, saudara-saudaraku, inilah kalianlah semua saudara-saudaraku. Sungguh ini adalah penerimaan di mana kita bersuka cita, di mana kita berbahagia. Tuhan menerima kita. Tuhan menyambut kita. Tuhan memberi tempat kepada setiap orang di dalam kerajaannya. Karena kita semua, Yesus berkata, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Siapa itu? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang melakukan dan menuruti perintah Tuhan. Oleh karena itu, karena kita adalah saudara, amang inang semua adalah ibu, saudara di dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita semua dulu, amang inang, untuk menyanyikan lagu ini. Lagu di halaman 6 buku acara kita, nomor 10. Hanya bahasa Bataknya. Saya persilahkan dulu untuk pemain musik kita. Biarlah kita menyanyikan ini semua dengan penuh sukacita, saudara-saudara. Amang inang, kita nyanyikan ini dari dalam hati kita semua. Silakan. Tanpa musik dulu, tanpa song leader, tapi kita yang menyanyikan. Saipa semua, 1, 2 ya. Talma diriku ale Tuhan, Bapa taruh di naulimi Tuhan, maton dimi saot turohaki patar di parfon basang tudok ngaki. Saudara-saudaraku, amang inang semuanya, suka atau tidak suka, kabar baik kerajaan Allah harus diberitakan. Suka atau tidak suka, Injil Tuhan harus disampaikan kepada semua orang. Dan hingga saat itu, itulah yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus memberitakan shalom kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini dengan satu tujuan, supaya dunia ini mengalami kehidupan, mengalami sukacita di dalam Tuhan. Namun untuk karya seperti ini tidak semua dunia menerimanya.
Yesus berkhotbah, Yesus mengajar, Yesus membuat banyak mujizat, tetapi banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Malah yang kita lihat, dunia ini menfitnah dia, menuduh dia, menolak dia. Hal seperti inilah saudara-saudaraku yang kita lihat di dalam naskah khotbah kita, di mana keluarga Yesus menuduh Yesus sendiri sebagai orang yang tidak waras. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah di dalam satu rumah, orang banyak datang. Melihat itu keluarganya, kenapa dia harus bertahan terus di dalam rumah? Makan pun tidak sempat. Mungkin Yesus ini tidak waras. Itu tuduhan dari keluarga. Lingkungan sendiri menuduh dia sebagai orang yang tidak waras. Yesus orang yang tidak waras. Dan bukan hanya itu juga. Orang-orang Yahudi yang datang ke Yerusalem, saudara-saudaraku, mengatakan bahwa Yesus ini sudah kerasukan setan. Yesus ini memakai kuasa setan untuk mengusir setan. Dia memakai kuasa Beelzebul mengusir setan itu sendiri. Jadi saudara-saudaraku, Beelzebul itu adalah istilah lain dari iblis. Malah dalam informasi Alkitab, Beelzebul itu adalah pangeran dari penghuni neraka. Dan itulah yang dituduhkan orang Yahudi kepada Yesus, bahwa Yesus bisa mengusir setan karena dia menggunakan kuasa Beelzebul. Namun saudara-saudaraku, Yesus tidak berhenti di sana. Karena bagaimanapun kerajaan Allah harus diberitakan. Yesus tidak diam saja dengan tuduhan ini. Sekalipun fitnahan ada, tuduhan ini ada, penolakan ini ada. Yesus menjelaskan, bukan, tidak mungkin kegelapan bisa mengusir kegelapan. Yang bisa melakukan itu hanya terang. Saya bukan kegelapan, tetapi saya adalah terang dan kebenaran itu. Justru karena kuasa kebenaran yang ada, yang saya terima dari Bapa di dalam surga, itulah yang menjadi kuasa bagi saya untuk mengusir setan-setan ini. Tidak mungkin setan bisa mengusir setan. Kalau itu terjadi, terpecah-pecahlah kerajaannya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Yesus memakai kesempatan yang ada, memakai situasi yang tidak baik ini untuk menyatakan, untuk menjelaskan berita kebenaran Tuhan, saudaraku. Apa yang bisa kita lihat amang-inang dari khotbah ini dengan apa yang dilakukan Yesus? Di tengah-tengah kehidupan ada banyak tuduhan, ada banyak fitnah, ada banyak penolakan, barangkali kita alami di dalam kehidupan ini. Tetapi jangan berhenti sampai di sana. Nyatakan apa yang menjadi kebenaran, sampaikan apa yang menjadi kebenaran. Dengan demikian mereka akan sadar bahwa sesungguhnya fitnah bukanlah ajaran dari Tuhan, saudara-saudaraku. Bukan hanya sampai di sana saja, saudara-saudaraku. Dengan melihat peristiwa itu, setelah Yesus sendiri sudah menyampaikan kebenaran akan kuasa Allah di dalam dirinya, Yesus menyatakan kepada mereka, itu ayat 28 dan ayat 29, saudara-saudaraku, dikatakan sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Semua dosa-dosa anak manusia bisa diampuni. Tetapi ada satu yang tidak bisa diampuni. Apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Barangkali kita bertanya amang-inang, apa ini dosa menghujat Roh Kudus? Apa dan bagaimana ini dosa yang tidak bisa diampuni? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Namun untuk menjelaskan ini tidak mudah. Tetapi melalui narasi cerita yang kita sudah lihat, di mana orang-orang Yahudi yang mengkhianati Yesus dan tidak percaya, dia menolak segala karya keselamatan yang Tuhan nyatakan. Sehingga
penolakan-penolakan yang tersengaja inilah yang dikatakan sebagai dosa menghujat Roh Kudus. Dia menyangkal apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan. Katakanlah, Yesus itu sudah bangkit. Dan kebangkitannya adalah kuasa Allah. Tetapi itu juga mereka tolak. Tidak mungkin Yesus, anak tukang kayu ini, hidup seperti itu. Sehingga mereka menolak. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tetapi mereka percaya, mereka tidak percaya. Mereka menolak itu. Sehingga segala karya, segala tindakan Tuhan dalam misi kerajaannya, mereka tolak semuanya. Itulah dosa menghujat Roh Kudus, saudara. Dosa seperti ini tidak diampuni. Atau dalam pengertian yang bisa sederhana saya sampaikan. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada si B. Benar-benar dan sungguh-sungguh kita yang memberikan itu kepada si B. Tetapi kemudian si B menyangkal, bukan dari engkau. Itu dari saya, dari sana. Tidak pernah saya menerima itu dari engkau. Penyangkalan. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Bahkan dia mencela orang yang memberi itu. Bahkan dia mencela. Itu dosa menghujat yang mau disampaikan. Saya sudah memberikan kehidupan kepada dunia ini, tetapi orang ini menolak. Orang ini tidak percaya. Saya sudah menyampaikan mujizat-mujizat, tetapi mereka menyangkal. Itu dosa menghujat Roh Kudus. Dosa seperti ini tidak bisa diampuni, saudara-saudaraku, karena mereka dengan sengaja dan sengaja menolak karya Allah di dalam kehidupan. Sungguh luar biasa penolakan yang dilakukan oleh manusia, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan menyambut kita. Tuhan menerima kita. Tuhan menyambut seluruh anak-anaknya yang mau datang kepadanya. Itulah berita sukacita yang harus kita imani dan kita percaya di dalam kehidupan. Apa artinya kehidupan kalau di dalamnya banyak fitnah? Apa artinya kehidupan kalau di dalamnya ada tuduhan? Apa artinya kehidupan kalau kita tidak diterima? Sedih, sangat sedih dan sakit sekali. Tapi rasa sakit itu yang ada di dalam diri kita. Sekarang Tuhan mengatakan, saya terima Anda. Saya terima saudara. Saya sambut saudara. Yesus menerima kita. Yesus menyambut kita. Bukan seperti orang-orang yang mencela dan menfitnah Yesus, saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan saudaraku. Siapa mereka yang dikatakan saudaraku? Siapa? Kalau di dalam ayat 34. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Itu penerimaan, penyambutan kepada kita manginang. Nalasa roha molo martamu iba tu sada bagas pitero perbagasi roma masuk ke mama. Wah, nalasa roha. Wah, senang rasa. Nyaman perasaan. Alai molo roiba tu sada bagas parbagasipe songonla pamereng asing-asing sambutan da pedang ado laut udabur makuling piring tangtung tangna haru dang naro kita ditolak lama bah orang mamidah muda mahal barangkali begitu. Hal yang sama dalam kehidupan kita, dalam hal kerohanian kita, saudaraku, sungguh luar biasa. Tuhan menyambut kita. Tuhan menerima kita menjadi saudaranya. Sekalipun saya kotor, saya berdosa, saya penuh kenajisan, tapi Tuhan, tangan Tuhan terbuka. Roma, datang, saya terima Anda sebagai saudaraku. Karena barang siapa yang melakukan kehendakku, merekalah yang disebutkan saudaraku. Saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita? Artinya saudara-saudara ini bukan persoalan suku. Saudara di dalam Tuhan bukan persoalan simbol-simbol agama. Bukan persoalan aliran kepercayaan. Apakah budayanya berbeda, bahasanya berbeda, sukunya berbeda, agamanya berbeda. Bukan persoalan itu yang mau dikatakan oleh Yesus sebagai saudara. Siapapun mereka, apapun agamanya, apapun sukunya dan budayanya, kalau mereka melakukan kehendak Allah, mereka adalah menjadi saudara-saudara di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Sehingga melalui pemahaman yang sangat luar biasa ini, kita sekarang yang hidup
menyambut semua orang sebagai saudara kita. Jangan menganggap orang lain sebagai musuh. Sambut mereka sebagai saudara kita. Siapa tahu dengan menyambut mereka menjadi saudara kita, mereka semakin giat melakukan kehendak Allah. Itulah kehidupan kita. Kehidupan yang bermakna di tengah-tengah kehidupan kita. Sambut mereka. Ini bukan agama saya. Ibu songon di lupa nih, seseorang ada kecelakaan, mau kita bantu, tanya dulu siapa ini, Kristen atau tidak? Anggo dah Kristen do, ya sudah lewatkan saja. Ditanya lagi, iya sesama Kristen. Karismatik atau Protestan? Karismatik, lewatkan lagi. Masuk lagi, ini Protestan iya. HKBP itu marna GKP. Olo HKBP ya. Ale yang kalau HKI beli lau lewati mah. Itu kehidupan. Masuk lagi hal-hal kecil. Olo HKBP margahon. Di dia gerejana. Dah KKBP Suprapton, lewatkan saja begitu. Margahon. Dan marga nababanun lewat begitu saja. Nababanahon dina napinaba. Opuahon nababanun. Opuahon satu hal kecil membuat kita banyak berbeda. Membuat kita berhenti melakukan apa yang menjadi prinsip persaudaraan di dalam Kristus. Unang masawon. Jadi apapun agamanya, apapun sukunya, apapun marganya, Yesus mengatakan ini, kalau saya mengatakan saudara di dalam Tuhan, ini bukan persoalan primordialisme, ini bukan persoalan agama yang kamu miliki, ini bukan persoalan simbol-simbol yang kita miliki, tetapi ini adalah persoalan melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan, sehingga kita terbuka untuk semua orang. Kita tidak bersikap eksklusif. Gereja selalu bersikap inklusif di dalam persaudaraan secara bersama untuk melakukan kehendak Bapa di dalam surga itu, saudaraku. Untuk itu, biarlah melalui firman ini kita menerima dan mengaku, mengimani segala karya Allah di dalam kehidupan. Jangan sampai pernah kita menfitnah, menolak Tuhan di dalam diri kita. Jangan sampai pernah Anda menolak bahwa karya keselamatan itu bukan dari Kristus. Itu yang kita katakan. Jangan seperti saudara. Tetapi katakanlah dan aminkanlah, saya sudah menerima kehidupan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Saya dipulihkan, saya disembuhkan karena Yesus Kristus adalah maha kuasa anak Allah. Saya amini di dalam kehidupan ini. Dan dengan demikian saudara-saudara, yang kedua, bangunlah persaudaraan dengan semua orang, dengan semua suku, supaya kehidupan kita semakin lebih hidup sebagai persekutuan yang melakukan kehendak Bapa di dalam surga. Dan selamat kepada orang tua yang membawa anaknya hari ini untuk baptisan kudus. Mereka semua menjadi kawan sekeluarga di dalam Tuhan, anak-anak kita. Biarlah anak-anak ini bertumbuh dalam pengajaran dan bimbingan orang tua melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman kehidupan yang telah menyapa kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kami mengaminkan dan mengimani segala karya Allah di dalam kehidupan yang menyelamatkan kami. Kami tidak pernah menolak Engkau. Kami tidak pernah menfitnah. Tapi kami selalu mengucap syukur dan mengaku Yesus adalah anak Allah yang hidup, pemberi keselamatan kepada kami. Biarlah kami juga membangun hidup persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Sehingga persaudaraan di dalam Tuhan itu menjadi gereja yang hidup, di mana anggotanya banyak, tetapi adalah satu di dalam Tuhan. Kiranya rahmat dan kasih setia Tuhan menyertai kami semua, memberikan kami daya di dalam roh-Mu untuk melakukan kasih terhadap sesama. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.